Baik ya pemirsa, mari kita ya sama-sama belajar mengenai bab peksi aji perkutut keruk bumi. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Mayor Sundeko. Ini bukan pertama-tama baru kita akan melakukan aturan untuk sebuah perkutut dan berkutut. Baik ya pemirsa, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedanten pecinta perkutut ala se-Nusantara. Di kesempatan kali ini ya pemirsa ya, di hari Jumat berkah kali ini ya, mari ya kita sama-sama belajar ya mengenai peksi aji ya, kearifan lokal yang sudah beredar ya sejak era dulu dan banyak dipercaya oleh empu ataupun tokoh perkutut lokal ya. Daerah-daerah itu dipercaya untuk tuah kerezekian ya. Jadi kalau kita membicarakan ya perkutut tuah kerezekian itu sangat banyak sekali ya. Namun di kesempatan kali ini ya kita akan menguak ya misteri dari perkutut Katurangan Keruk Bumi. Jadi perkutut jenis ini ya pemirsa, ini tipikal perkutut kerezekian yang tingkat atas ya ataupun tingkat tinggi. Kalau kita membicarakan perkutut keruk bumi ya, jadi kita ya pemirsa sama-sama belajar ya harus tahu ciri dari perkutut keruk bumi itu sendiri. Nah, contohnya di video awal tadi ya pemirsa ya, di video awal tadi itulah ya perkutut keruk bumi yang betul-betul yang benar-benar keruk bumi. Nah, itu ya. Terkadang apa? Banyak ya di postingan-postingan ya ataupun di sosial media yang beredar bahwa banyak sekali pemula ya terutama itu salah mengartikan ciri mati dari perkutut Katurangan Keruk Bumi itu sendiri. Dan ciri mati yang betul ya pemirsa ya. Jadi keruk bumi ya. Keruk bumi itu kakinya itu kiting ya. Kanan kiri jadi kiting seperti ini. Seperti tadi ya. Jadi kiting. Nah, kiting ya. Nah, keruk bumi itu jadi kiting. Dan kalau saya lihat ya saya amati mayoritas yang di beredar ya yang di sosial media itu perkutut ciker ya. Jadi kalau ciker ya, ciker itu nangkring normal ya. Namun jarinya melengkung. Nah, ya. Itu namanya ciker. Jadi beda ya. Perkutut ciker ya itu ciker seperti ini. Dengan perkutut keruk bumi itu beda pemirsa ya. Kalau keruk bumi itu kakinya kiting ya seperti ini tuh. Jadi kalau nangkring gini, paling gini, kiting ya. Kalau yang kebanyakan beredar itu ciker. Itu ini beda ya. Kalau ciker itu tuahnya itu untuk mencari rezeki ya, tuahnya juga sama kerezekian, namun kelasnya beda ya. Kalau ciker itu ibarat itu kaki ayam ya, untuk nyeker ya, nyeker cari makanan ya, itu beda lagi. Namun kalau keruk bumi, nah, keruk bumi itu kakinya itu kiting seperti ini, jadi kanan kiri kiting. Nah, seperti tadi di video di depan ya. Nanti di akhir akan saya tampilkan lagi. Jadi perkutut keruk bumi itu kakinya kiting kanan kiri ya, kiting seperti ini. Kalau ciker itu bisa nangkring tapi ciker ya, itu beda lagi. Sama-sama mempunyai kearifan lokal untuk kerezekian, namun beda ya, kelasnya beda kasarnya. Kalau ciker itu untuk ceker-ceker ya, ibaratnya itu untuk mencari rezeki kecil-kecil itu ciker. Ciker itu burung yang cocok dipelihara itu untuk pedagang-pedagang kecil ya. Tapi kalau keruk bumi, nah ini udah ke masa yang lebih besar lagi. Biasanya kalau yang mencari perkutut keruk bumi ini ya itu orang-orang yang bekerja di tambang-tambang ya. Intinya itu hasil bumi ya. Baik tambang-tambang ya, tambang batu bara, tambang emas, timah dan lain sebagainya ya. Juga hasil tani ya. Hasil tani, hasil kebun juga. Seperti halnya manajer-manajer bulog ya, beras bulog itu juga sama ya. Banyak sekali mencari perkutut yang memiliki ciri mati itu keruk bumi atau kiting kanan kiri. Nah, jadi memang ya
perkutut jenis ini ya, peksi aji jenis ini itu banyak sekali dicari untuk kerezekian kelas atas ya, terutama pada bab hasil bumi. Namanya aja kan perkutut keruk bumi ya, itu mengeruk rezeki ya. Kalau orang-orang Jawa era dulu ataupun embu-embu perkutut era dulu yaitu menamai perkutut kerezekian, untuk ngeruk rezeki. Namanya aja kan ngeruk ya, ngeruk rezeki. Jadi masa yang lebih besar lagi. Dan perkutut jenis ini itu tidak masuk di pakem atau bab katuranggan ya. Ini maksudnya di kearifan lokal ataupun kepercayaan orang-orang era dulu, sesepuh ataupun empu perkutut yang sudah diturunkan secara turun-temurun ya sampai di era sekarang. Gitu ya. Namun kalau bab katuranggan ya memang ya sebenarnya kalau keruk bumi itu sebenarnya sama aja ya. Kearifan lokal itu juga punya ciri mati, katuranggan juga berciri mati. Bedanya apa? Kalau pakem katuranggan itu pakem yang sudah disetujui oleh empu-empu perkutut era sekarang gitu ya, bedanya gitu ya. Dan kalau kearifan lokal itu sangat banyak sekali. Nah, kenapa kok dinamakan peksi aji ya? Ibaratnya itu kalau keris itu peksi aji ya, jadi sama-sama mempunyai pamornya masing-masing. Nah, seperti itu. Kalau di keris itu masuknya itu pamor, kalau di perkutut namanya ciri mati atau katurangga. Sedangkan kearifan lokal ya ataupun kepercayaan empu perkutut era dulu bahwa perkutut yang mempunyai ciri mati itu sangat banyak sekali ya, dan bahkan ada orang yang tidak pernah mendengar ciri mati tersebut. Contohnya seperti perkutut pengasian. Nah, ini ada lagi perkutut kembang telaseh. Nah, ini ada lagi pemirsa ya. Terus perkutut apa lagi ya? Perkutut, pokoknya banyak pemirsa ya. Puspa kembang juga. Itu ada beberapa hal ya dari segi kearifan lokal era dulu yang diturunkan secara turun-temurun dan banyak atau tidak dibukukan ya, atau tidak dimasukkan ke dalam primbon karena keterbatasan alat tulis ya ataupun media cetak ya ataupun media online era dulu. Jadi hanya sebatas ke anak cucu yang bersangkutan yang diturun-temurunkan ya. Jadi hanya beredar pada kalangan masyarakat pada daerah tertentu. Itu yang dinamakan perkutut kearifan lokal ya. Jadi perkutut yang dipercaya mempunyai ciri mati, ada filosofi dan ada tuhannya tersendiri. Sedangkan perkutut katuranggan ya pemirsa, kalau katuranggan ini sudah dipakemkan ya, sudah dipatenkan oleh tokoh-tokoh perkutut era sekarang, era modern ya. Contohnya seperti Palsi. Jadi sesepuh Palsi itu punya pakemnya sendiri ya, yang contohnya seperti perkutut Rupo Cahyo itu tidak masuk di katuranggan pakem ya, namun masuknya itu justru ke Wahyu Lintang, dan Wahyu Lintang masuk ke pakem katuranggan. Kalau Rupo Cahyo tidak masuk ke pakem katuranggan. Nah, seperti itu. Jadi bedanya kalau katuranggan itu dipakemkan era sekarang ya, namun kalau kearifan lokal itu sangat banyak sekali ya, per daerah beda-beda. Contohnya seperti tadi perkutut keruk bumi ya. Perkutut yang era dulu sekali lagi ya dipercaya bisa mendatangkan rezeki ya, atau ibaratnya itu ngeruk rezeki ya, terutama oleh hasil bumi ya, berupa petani, pertanian ya, perkebunan juga pertambangan ya, perdagangan perkebunan juga bisa, perdagangan pertambangan juga bisa. Contohnya seperti pedagang emas ataupun pedagang beras ya, pedagang sembako, pedagang buah, intinya itu seputar hasil bumi. Nah, itu menurut saya sedikit ya bab sama-sama belajar ya mengenai kearifan lokal perkutut keruk bumi yang sudah dipercaya era dulu, yang sudah dipakemkan ya oleh sesepuh atau umum perkutut lokal dan diturunkan secara turun-temurun ya sampai saat ini. Nah, itu ya. Nanti untuk pemirsa ya yang minat ya perkutut keruk bumi ini ya, ini sangat langka ya. Jadi untuk harganya juga sedikit lumayan ya. Memang kalau keruk bumi yang asli yang paten itu susah sekali untuk dicari ya. Dan selama saya bermain perkutut ya, baru pertama kali ini menjumpai perkutut keruk bumi yang istimewa, yang benar-benar keruk bumi lokal alam flora. Sekian, akhiri kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedaya pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara.